Tanganku gemetar saat mengarahkan lensa kamera ke pengantin pria. Jantungku hampir berhenti ketika aku menyadari bahwa pria yang sedang berdiri di altar dengan senyum gugup itu adalah Rian, mantan kekasihku yang meninggalkanku 2 tahun lalu. Aula pernikahan mewah di Hotel Grand Indonesia Jakarta ini dipenuhi ratusan tamu berpakaian batik terbaik mereka. Lampu kristal berkilauan dan bunga mawar putih menghiasi setiap sudut, tapi bagiku saat ini dunia seperti berhenti berputar. Aku Andi, autografer profesional berusia 32 tahun yang biasanya tenang di balik kamera, sekarang merasa seperti sedang jatuh ke jurang kenangan. Aku menerima job ini kemarin sore lewat email mendadak dari seorang kenalan and organir. Bayarannya besar dan aku butuh uang untuk bayar sewa studio di kawasan Kemang. Tidak pernah terpikir bahwa pengantin prianya adalah Rian. Dulu kami bertemu di Universitas Padjadjaran Bandung saat kuliah jurusan seni. Dia mahasiswa hukum yang tampan dengan senyum yang selalu membuat hatiku berdegup kencang. Hubungan kami rahasia selama 6 tahun, penuh tawa, malam-malam curhat di kosan kecil dan janji bahwa suatu hari kami akan hidup bebas tanpa takut. Tapi keluarga Rian dari keluarga Jawa Konserati di Surabaya mengetahui semuanya. Ayahnya mengancam akan mencabut semua dukungan finansial dan merusak nama baik keluarga. Rian memilih meninggalkanku dengan surat pendek, "Ma Andi, aku tidak sanggup lagi." Sekarang dia berdiri di sana memakai jas hitam elegan dengan batik parang motif khas pengantin pria, tangannya menggenggam tangan Sinta, pengantin wanita yang cantik berkebaya putih. Aku menekan shutter kamera berusaha fokus, tapi setiap klik terasa seperti pisau menusuk dada. Tamu di baris depan berbisik-bisik memuji pasangan pengantin yang serasi. Aku tahu mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum Rian. Aku melihat matanya sebentar dan ada kilatan yang sama seperti dulu saat dia memandangku di bawah pohon beringin kampus. Apakah dia juga ingat? Aku menggelengkan kepala dalam hati. Ini hanya pekerjaan Andi. Profesional. Jangan rusak hari bahagia mereka. Upacara akad nikah dimulai dengan suara imam yang tenang. Rian mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, tapi tangannya sedikit bergetar. Aku bergerak pelan mengambil angle dari samping agar bisa menangkap ekspresi Sinta yang bahagia. Di belakangku saudara-saudara Rian duduk dengan bangga, terutama ayahnya yang dulu pernah mengancamku lewat telepon. Aku merasa seperti penyusup di pesta sendiri. Tiba-tiba ponselku bergetar di saku. Pesan dari ibuku di Bogor, "Nak, kapan kamu bawa calon ke rumah? Umurmu sudah 32, jangan terus sendiri." Aku tersenyum pahit. Kalau saja ibu tahu alasan aku belum menikah. Setelah akad selesai, tamu bertepuk tangan meriah. Rian dan Sinta saling pandang lalu berpelukan singkat sesuai adat. Aku mengabadikan momen itu dengan om ketat. Di balik lensa aku melihat air mata di mata Rian. Bukan air mata bahagia murni. Aku tahu itu. Karena dulu aku pernah melihat air mata yang sama saat dia bilang selamat tinggal. Resepsi mulai dengan musik gamelan yang lembut. Aku berpindah ke area oto keluarga. Rian melihatku sebentar dan matanya melebar kaget, tapi dia cepat menguasai diri. "Andi, kamu autografernya," bisiknya saat kami berjabat tangan formal di depan tamu. Suaranya masih sama lembut seperti dulu. Aku mengangguk dingin, hanya pekerjaan Rian. "Selamat ya." Malam semakin larut. Aku terus memotret tarian pengantin, wajah-wajah bahagia dan momen-momen kecil yang orang lain anggap biasa. Tapi setiap kali Rian lewat dekat aku, aroma parumnya yang sama membuat perutku bergejolak.
Di meja tamu sahabat lama kami dari Bandung duduk bersama. Mereka tahu sejarah kami dan salah satu dari mereka Rea adik Rian yang dulu selalu mendukung kami diam-diam menarikku ke sudut. Kamu kuat banget Andi. Rian bilang dia tidak tahu kamu yang datang. Jangan pergi dulu ya ada yang ingin dia bicarakan nanti. Aku menggeleng. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi Rek. Aku sudah move on. Tapi dalam hati aku tahu itu bohong. Aku melanjutkan tugas memotret kue pengantin yang megah dan tamu yang antri oto. Jam menunjukkan pukul 10 malam dan aku mulai merasa lelah bukan karena isik tapi karena emosi yang menumpuk. Di luar aula hujan tipis mulai turun khas Jakarta malam hari. Aku keluar sebentar menghirup udara segar sambil merokok. Tiba-tiba pintu terbuka dan Rian muncul sendirian tanpa Sinta. Andi tunggu katanya pelan. Aku membeku. Rian berdiri di depanku dengan jas yang sedikit kusut dan rambut yang masih rapi. Matanya merah seperti habis menahan tangis. Aku tidak menyangka kamu yang jadi otograirnya. Kalau tahu aku pasti katanya terhenti. Aku memotong dingin pasti apa Rian? Batal nikah. Jangan konyol. Ini hidupmu sekarang. Aku hanya melakukan pekerjaan. Hujan semakin deras dan kami berlindung di bawah atap teras hotel. Suara gamelan dari dalam masih terdengar samar. Rian menghela napas panjang 2 tahun ini aku mencoba melupakanmu tapi setiap malam aku ingat bagaimana kita dulu di Bandung. Ayahku dia masih mengancam Andi. Kalau aku tidak nikah dengan Sinta dia bilang akan memutus semua hubungan dan aku tidak bisa kehilangan keluarga. Aku tertawa pahit sambil meniup asap rokok. Dan aku kehilangan kamu begitu saja. Aku hampir gila waktu itu Rian. Pindah ke Jakarta membangun studio dari nol supaya tidak ingat kamu. Sekarang kamu minta aku mengerti. Rian mendekat tangannya hampir menyentuh lenganku tapi dia menarik kembali. Aku masih sayang kamu Andi. Tapi aku takut. Masyarakat kita belum siap. Keluargaku teman-teman kantor semuanya. Aku memandangnya tajam kalau begitu jangan ganggu aku lagi. Pulanglah ke pengantinmu. Aku harus kembali memotret. Aku membuang rokok dan masuk kembali ke aula tanpa menoleh. Di dalam suasana semakin ramai. Sinta sedang menari dengan ibu mertuanya dan tamu bertepuk tangan. Aku mengangkat kamera lagi fokus pada momen kebahagiaan yang seharusnya. Tapi pikiranku melayang ke masa lalu. Dulu Rian pernah membawa aku ke rumah keluarganya di Surabaya diam-diam saat libur semester. Kami pura-pura teman kuliah. Ayahnya yang kaku langsung curiga dan memarahi Rian di belakang. Malam itu Rian menangis di pelukanku bilang aku tidak mau kehilangan kamu. Tapi akhirnya dia kehilangan aku demi keluarga. Tiba-tiba Rea muncul lagi di sampingku. Rian cerita tadi dia ketemu kamu di teras. Dia gelisah banget Andi. Tolong jangan benci dia. Dia sedang berjuang. Aku mengangguk pelan, aku tidak benci Re. Aku hanya lelah. Rea tersenyum kecil. Ada teman Rian dari kantor namanya Rio. Dia baik loh. Mungkin kalian bisa ngobrol. Dia paham situasi seperti kamu. Aku tidak terlalu peduli saat itu. Aku kembali ke tugas memotret sesi foto keluarga besar. Rian dan Sinta duduk di kursi utama dengan senyum lebar. Aku mengambil foto dari berbagai angle tapi setiap kali Rian melihat ke arahku senyumnya sedikit goyah. Malam semakin larut. Tamu mulai berdansa di lantai dansa.
Musik mengalun pelan lagu-lagu romantis Indonesia. Aku berdiri di pinggir mengabadikan momen itu. Tiba-tiba seorang pria tinggi berpakaian batik modern mendekatiku. "Kamu Andi ya? Otograernya. Keren otonya." "Aku Rio, teman Rian di kantor." Dia tersenyum ramah dan matanya hangat. Kami mengobrol sebentar tentang pekerjaan. Dia bilang dia desainer grafis dan kebetulan tahu cerita Rian darinya. "Rian sering cerita tentang kamu dulu. Dia bilang kamu orang terbaik yang pernah dia temui." Aku tersipu tapi cepat mengalihkan, hanya masa lalu Rio. Sekarang dia sudah bahagia. Rio menggeleng pelan. "Kamu tahu dia tidak benar-benar bahagia kan?" Kami terus mengobrol dan aku merasa nyaman untuk pertama kalinya malam ini. Rio punya cara bicara yang tenang dan pengertian. Dia bercerita tentang pengalamannya sendiri yang juga menyembunyikan identitas dari keluarga di Yogyakarta. Kadang kita harus memilih Andi. Tapi memilih diri sendiri bukan berarti egois. Kata-katanya seperti obat untuk luka lama. Sementara itu Rian dari kejauhan melihat kami berdua dan wajahnya tampak gelisah. Aku melanjutkan memotret hingga tengah malam. Kaki mulai pegal tapi hati lebih berat. Di ruang ganti kecil belakang aula aku duduk sebentar memeriksa oto-oto di kamera. Ada satu oto candid Rian yang sedang memandangku saat aku tidak sadar. Matanya penuh penyesalan. Aku menghapusnya cepat. Tidak boleh ada kenangan lagi. Pagi berikutnya upacara resepsi masih berlanjut dengan sesi oto outdoor di taman hotel. Matahari Jakarta sudah terik tapi tamu tetap antusias. Aku memotret Rian dan Sinta di bawah pohon beringin besar dengan latar air mancur. Sinta tertawa bahagia tapi Rian sering melirik ke arahku. Saat istirahat dia mendekat lagi. "Andi, kita bicara sebentar di belakang panggung ya. Tolong." Aku ragu tapi akhirnya mengikuti. Di ruangan kecil backstage Rian langsung memelukku erat. "Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Melihat kamu di sini membuat aku sadar aku masih mencintaimu." Aku mendorongnya pelan. "Rian, kamu sudah menikah. Ini tidak benar." Dia menangis pelan. "Aku tahu. Tapi ayahku memaksa." "Sinta baik tapi aku tidak bisa bohong pada hatiku." Kami berdiri diam beberapa menit, hanya suara Aci yang terdengar. Aku menceritakan bagaimana aku hampir bunuh diri setelah dia pergi dulu. Rian terkejut dan meminta maaf berkali-kali. "Aku pengecut Andi. Tapi sekarang aku ingin memperbaiki." Aku menggeleng terlambat. Aku sudah mulai move on. Tapi dalam hati aku tahu itu belum sepenuhnya benar. Kembali ke aula Rio menungguku dengan secangkir kopi. "Kamu baik-baik saja?" Rian tadi kelihatan kacau. Aku tersenyum lemah. "Hanya masa lalu Rio. Kamu sendiri bagaimana? Keluargamu tahu?" Rio menggeleng. "Belum. Tapi aku sedang belajar untuk jujur pelan-pelan. Mungkin suatu hari kita bisa saling dukung." Obrolan kami mengalir lancar dan untuk pertama kalinya sejak lama aku merasa ada harapan baru. Sore harinya acara puncak dengan tarian massal dan kembang api kecil. Tamu semakin ramai. Aku memotret tanpa henti. Tiba-tiba ayah Rian mendekatiku. "Kamu otografer bagus. Siapa namamu anak muda?" Aku menjawab sopan dan dia mengangguk. "Kerja bagus. Rian beruntung dapat otografer profesional seperti kamu." Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Rian dari kejauhan melihat kami dan wajahnya pucat. Malam kedua resepsi berlangsung lebih santai.
Aku dan Rio duduk di meja pojok berbagi cerita tentang mimpi-mimpi kami. Dia ingin membuka studio desain sendiri dan aku ingin mengadakan pameran oto tentang kehidupan di Indonesia secara halus. Kami tertawa bersama dan tangan kami hampir bersentuhan. Rian melihat dari panggung dan matanya penuh campuran cemburu dan sedih. Aku pulang ke apartemen kecil di Kemang jam 2 pagi dengan hati yang campur aduk. Oto-oto di kamera penuh momen bahagia orang lain tapi juga momen sakitku sendiri. Aku menangis sendirian di kamar mandi. Besok masih ada hari ketiga acara. Aku harus kuat. Hari ketiga acara pernikahan berlangsung di ruang balom yang lebih kecil hanya untuk keluarga dekat dan teman-teman. Aku datang lebih awal mempersiapkan lighting. Rio datang pagi-pagi juga membawa kopi untukku. Kamu tampak lelah, Andi. Istirahat dulu. Kami duduk bersama di teras dan dia menceritakan tentang masa kecilnya di Yogyakarta di mana dia harus menyembunyikan siapa dirinya karena takut diusir. Ceritanya mirip denganku dan kami semakin dekat. Rian muncul dengan Sinta. Mereka tampak bahagia di depan orang tua tapi saat Sinta pergi ke toilet Rian mendekatiku lagi. Aku dengar kamu dekat dengan Rio. Dia baik, Andi, tapi aku memotong jangan, Rian. Kamu sudah punya istri. Fokuslah pada pernikahanmu. Rea adiknya ikut campur, kakak tolong jangan rusak semuanya. Andi sudah cukup menderita. Rian mengangguk pelan dan pergi. Siang harinya ada sesi permainan keluarga yang lucu. Tamu tertawa lepas. Aku memotret semua itu dengan profesional. Tapi di dalam hati aku merasa semakin tenang berkat Rio. Dia mengajakku jalan-jalan sebentar di taman hotel dan kami berbagi cerita tentang mimpi masa depan. Suatu hari aku ingin hidup terbuka, Andi. Tanpa takut. Kata-katanya memberiku kekuatan. Sore menjelang acara penutup. Rian meminta aku memotret foto pribadi dengannya saja di balkon. Kami berdiri berdua menghadap kota Jakarta yang sibuk. Andi, terima kasih untuk semua yang kamu berikan dulu. Kamu mengajariku apa itu cinta sejati. Aku tersenyum tipis, sekarang kamu punya Sinta. Bahagialah. Tapi Rian memelukku singkat dan bisik, aku akan selalu sayang kamu. Aku menarik diri cepat sebelum ada yang melihat. Malam penutupan dimulai dengan pidato ayah Rian yang memuji anaknya karena mengikuti tradisi keluarga. Tamu bertepuk tangan. Aku memotret dari sudut gelap. Rio berdiri di sampingku dan tangannya menyentuh punggungku pelan memberi dukungan. Saat itu aku sadar aku sedang jatuh cinta lagi. Bukan pada Rian tapi pada pria yang benar-benar mengerti aku. Acara semakin mendekati akhir. Para tamu mulai bersiap pulang. Rian dan Sinta berdiri di panggung kecil untuk foto terakhir dengan semua tamu. Aku mengatur posisi kamera untuk angle lebar. Rio berdiri di baris depan tamu dan kami saling pandang dengan senyum kecil. Tiba-tiba Rian mengambil mikrofon di luar skenario. Semua orang terdiam. Terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih juga untuk fotografer kami Andi yang sudah bekerja keras sejak kemarin. Tamu bertepuk tangan sopan. Tapi Rian melanjutkan dengan suara bergetar, Andi bukan hanya fotografer. Dia pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Dia mengajariku tentang keberanian dan cinta yang tulus. Aula mulai berbisik-bisik. Ayah Rian wajahnya memerah. Aku membeku di belakang kamera. Rian menatapku langsung, Andi makan aku atas semua luka yang aku berikan.
Hari ini aku sadar aku tidak bisa bohong lagi pada diriku sendiri. Dia turun dari panggung berjalan ke arahku dan memelukku di depan semua orang. Aula hening sejenak. Lalu Sinta tersenyum lebar dan bertepuk tangan duluan. Aku tahu dari awal, Rian. Aku bahagia kalau kamu bahagia. Tamu mulai bertepuk tangan pelan lalu semakin meriah. Rea berteriak kakak berani dan seluruh aula ikut bertepuk tangan hebat. Aku menangis di pelukan Rian tapi kemudian melepaskan diri. Rian, ini hari bahagiamu. Jangan rusak karena aku. Tapi Rian menggeleng, nih aku sudah bicara dengan Sinta kemarin malam. Kami sepakat ini pernikahan yang salah dari awal. Kami akan bercerai secara baik-baik. Ayah Rian marah tapi ibunya memegang tangannya pelan. Rio mendekatiku dan memegang tanganku di depan semua orang. Tepuk tangan semakin kencang. Malam itu aula benar-benar gempar dengan sorak-sorai dan pelukan dari teman-teman lama. Aku merasa beban 2 tahun terakhir terangkat. Rian tersenyum padaku dari kejauhan dan mengangguk tanda terima kasih. Rio memelukku erat, kamu layak bahagia, Andi. Beberapa bulan kemudian aku dan Rio sudah resmi bersama. Kami membuka studio kecil di Jakarta Selatan yang fokus pada otografi dan desain. Rian dan Sinta menyelesaikan perceraian secara damai dan Rian sekarang tinggal di Bandung mencoba membangun hidup baru yang lebih jujur. Keluarganya pelan-pelan mulai menerima meski masih sulit. Aku mengunjungi ibuku di Bogor dan akhirnya bercerita semuanya. Ibu menangis tapi memelukku, asal kamu bahagia, nak. Suatu sore aku duduk di balkon apartemen baru bersama Rio memandang sunset Jakarta. Kamera di tanganku mengabadikan momen sederhana itu. Rian mengirim pesan, terima kasih Andi karena kamu mengajariku berani. Aku bahagia untukmu dan Rio. Aku tersenyum dan membalas, kamu juga pantas bahagia, Rian. Hidupku sekarang penuh warna. Aku tidak lagi menyembunyikan siapa diriku. Oto-oto pernikahan dulu itu menjadi pengingat bahwa kadang momen terakhir justru menjadi awal yang baru. Rio mencium keningku pelan, kita buat cerita kita sendiri ya. Aku mengangguk bahagia. Apakah benar cinta sejati harus selalu mengalah pada tekanan keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?